Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya kita di acara kita bersama di kumpul-kumpul kalau malam minggu atau enggak Ahad. Kali ini malam minggu, Sabtu. Aduh, keren banget nih. Kita malam mingguan, cuacanya terang, kumpul-kumpul lagi, silaturahmi lagi. Kita bersama teman-teman kita, teman-teman yang di Tebet pastinya, yang dulu SD-nya, dulu SMP-nya, dulu SMA-nya di Tebet, atau rumahnya di Tebet. Seru banget ya pastinya. Oke, sebentar lagi kita mau ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol yang seru banget ini. Kita tunggu ya, ini narasumbernya. Sambil menunggu narasumbernya, kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Ini siapa yang mau bergabung nih ya? Terima kasih ya teman-teman nih yang sudah bergabung. Udah bantu nongkrongin juga di live. Sorry nih, saya tuh agak sembab-sembab ini, sebenarnya agak-agak nggak enak badan, greges-greges. Ya maklum lah, udaranya ini kadang hujan, kadang ini ya, kadang panas, jadi agak-agak gimana gitu. Oh nih ada. Oke, kita coba. Pak dosennya nih, yang ngajar guru. Gimana suaranya? Suaranya bagus. Saya jelas nih gambarnya. Jelas ya. Sambil dipas-pasin dulu Dian, kita sambil nunggu Agung, kita ini ngepas-ngepasin. Oke, supaya yang nonton juga ini. Halo Nila, ini Nila Bio nih. Dulu Bio berapa Nila? Bintang tamunya juga anak Bio nih dulu. Anak Bio juga nih. Enggak. Bio berapa ya dulu ya? Saya enggak kelas nih. Iya. Dulu Dian Bio berapa Dian? Bio 2, Bio 2, biola sama 3 Bio 3. Loading. Ya, itu tadi Agung telepon. Kata dia nggak bisa masuk kok katanya. Oh ya, dicoba aja lagi, suruh Agung nyoba lagi, nggak apa-apa sih. Kita sambil nyoba-nyoba. Kayak kemarin lah pokoknya. Kemarin kan berhasil tuh, gitu. Ini dia Agungnya. Bismillah. Sip. Oke, nih bentar lagi bergabung nih sama Agung. Alhamdulillah. Ih, seru. Halo. Hai. Alhamdulillah. Akhirnya tersambung dengan Bapak Maha Guru. Jadi nggak pakai laptop. Tadi pakai apaan? Gung, tadi pakai apaan? Kok tadi pakai laptop gagal. Oh, pakai HP. Pakai laptop gagal, cara pakai handphone. Nah, lebih bagus lah begitu tuh. Kok tadi pakai laptop gagal. Nah, itu suaranya. Oke. Gimana suaraku di sana, Gung? Jelas. Keren. Suaranya coba Dian tes dulu ke Agung suaranya. Tes. Tadi Kak Agung suara udah jelas kok. Aku kedengeran nggak Kak Agung? Kakak. Kedengeran. Oke deh, kalau gitu kita mulai aja ya nih ya. Kita mulai. Iya, ini karena teman-teman juga sudah mulai satu persatu bermunculan. Nah, ini nih mumpung banyak teman-teman yang rata-rata anak Semandel dan anak-anak Tebet nih. Kan ini sering nih wirawiri nih, pengumuman kocak nih. Ya, kita semua bertanya-tanya nih ya, ada kalau yang udah tahu sih tahu lah, komunitas Cerdaskan Anak gitu ya. Nah, kalau yang belum tahu, boleh dong dicerita-ceritain tentang kocak nih sama Kakak Agung, Kakak Apol. Apol tuh singkatannya dari apa nih, Gung? Kalau kocak itu singkatan dari komunitas Cerdaskan Anak. Iya. Tadinya kita buat baksos sosial di Kalibaru. Kemudian dari baksos kita pikir kalau hit and run satu kali sumbangan tuh sebenarnya tidak berdampak kepada perubahan di masyarakat. Kita harus membantu intervensi berkelanjutan. Jadilah kita mulai cari tempatnya nih. Cari tempat PAUD, pendidikan anak usia dini setingkat TK gitu, dari umur 4 sampai 7 tahun yang bisa dibantu. Tadinya kita programnya
bermula dari adik asuh. Jadi satu orang kakak asuh membiayai satu adik asuh. Tapi setelah kita pikir itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena intervensi kita mulai seharusnya bukan dari muridnya dulu, tapi dari guru. Jadi kita rubahlah konsepnya mendirikan PAUD gratis di daerah kumuh, miskin, dan padat penduduknya gitu. Jadi mulailah kita ramba-ramba, survei-survei. PAUD yang pertama, ternyata yang ngajar saya kenal itu Kak Dian. Nah Kak Dian kan dulu satu SMA, satu kelas. Pas saya berkunjung di PAUD, ini kayaknya alumni SMA 8 di teman sekelas gua gitu. Gitu kita kenalan. Ya Allah, ternyata ketemunya di PAUD. Iya. Gitu. Oh, Nah, dari Kak Dian ini kita udah masuk PAUD. Jadi sebelum apa namanya udah masuk PAUD dulu. Udah masuk PAUD, udah manggil donatur, baru kenal sama Kak Dian lagi. Ini kayak teman sekelas gua gitu. Oh gitu. Terus? Ya, ada Kak Dian tadinya ngajar di PAUD berbayar. Kita kerja sama Kak Dian gimana kalau ngajar untuk anak pemulung, PAUD-nya jadi PAUD gratis. Kemudian konsepnya kita rubah. Semuanya harus ngajarin anak tuh melalui permainan, bukan pakai sistem drilling, kemudian pakai LKS, buka-buka buku sebentar, tulis-tulis kemudian pulang. Enggak, kita harus menanamkan kreativitas anak dan anak nyaman belajar. Nah, untuk itu kan saya dunianya law firm nih, nggak tahu dunia pendidikan. Waduh, ya. Jadilah saya kursus-kursus sendiri gitu. Untuk cari tahu pendidikan apa yang tepat. Ikut kursus waktu itu sama Kak Dian juga. 300 pesertanya sih ibu-ibu mama berjilbab. Tinggal saya doang nih yang perjaka ting-ting gitu ya. Masuk kursus 32 kali pertemuan untuk tahu konsep mendidik anak yang baik itu seperti apa sih di PAUD itu gitu. Nah sekarang Kak Dian udah ngajar. Jadi tadi levelnya peserta tahun 2016 itu peserta pelatihan. Sekarang Kak Dian jadi pengajar metode sentra, baik face to face maupun online gitu. Kemudian PAUD Kocak juga berkembang. Tadinya mulainya 1, sekarang sudah ada 22 PAUD. Total anak yang belajar gratis jadi berlipat, jadi 600 lebih. Kemudian ada 2 PAUD pending nih. Sudah ada donaturnya, tapi PAUD-nya lagi kita cari di lapangan. Jadi saya akan survei-survei lagi untuk mendapatkan 2 PAUD biar semua donatur mendapatkan PAUD-nya masing-masing. Begitu yang dilakukan Kocak. Wah, keren ya. Itu semuanya di Jakarta, Gung? Di Jakarta, maunya sih di Bali, tapi bolak-baliknya mahal. Gitu. Maunya di Jogja dong. Kita di Jogja gue ikutan maksudnya. Sistemnya tuh kita pembinaan, jadi nempel terus. Iya. Saya udah ngomong ke guru-gurunya, sama ke orang tua, ini bukan sekali bantuan kemudian kita bubar ya. Kita akan datang lagi dan mengevaluasi. Gurunya kadang-kadang nggak kuat didatengin sama Kocak, gitu. Ada yang resign karena mereka inginnya kan ada pada awalnya terima bantuan aja, tapi tidak berubah cara mengajar. Kita nggak mau. Kita inginnya kita memberikan bantuan dan ada perubahan di cara mengajar, gitu. Jadi guru-guru yang nggak siap berjuang bersama kita akan terpental dengan sendirinya. Gitu. Tadi ini yang hebat ini Kak Dian nih, nggak terpental maksudnya. Bukan hanya nggak terpental, dia bisa mendidik anak pemulung loh. Anak pemulung kalau berantem itu bukan tonjok-tonjokan pakai tangan, bisa pakai kursi. Waduh. Sabarnya harus berlipat-lipat ganda. Katanya gitu. Ngajarin adab. Nanti Kak Dian banyak ceritanya nih. Wah, gitu ya. Iya dong. Iya. Gimana nih Kak Dian, cerita dong tentang ini pengalamannya nih ngajar anak-anak ini pemulung, anak-anak duafa. Kan lingkungannya beda tuh ya, pasti ya, Gung ya, beda ya dengan lingkungan yang biasa ya. Ya. Ayo. Iya kan? Ya, beda banget ya pengalaman saya ngajar di PAUD berbayar sama PAUD gratis itu berbeda jauh banget gitu. Kalau awalnya saya di PAUD berbayar itu kan mereka memang dari keluarga yang
harmonis lah ya, yang lengkap, orang tuanya lengkap, Iya. begitu juga fasilitasnya, perhatiannya juga mereka dapat gitu. Kemudian saya dapat tantangan mengajar di PAUD Pemulung yang orang tuanya ada yang tinggal sama neneknya, ada yang orang tuanya lengkap tapi juga perhatiannya kurang, itu beda banget gitu. Saya awal ngajar itu memang benar-benar di perkampungan pemulungnya. Jadi tempat tinggal mereka yang dikelilingi apa ya, kayak plastik-plastik aqua gitu, gelas-gelas aqua, kemudian yang sampah-sampah, dus-dus. Jadi datang ke situ ngelihat mereka, ya kayaknya ternyata di Jakarta masih ada ya, itu di tengah kota loh, di Rawamangun kan, saya yang di Bepas itu di Rawamangun, Jalan Pemuda. Pemuda ya. Di samping UNJ, ternyata pas ke situ, oh di sini ada tuh yang seperti ini gitu ya, masih bingung gitu ngelihatnya. Ya udah pas mulai ngajar di situ ya sempat kaget juga gitu loh, ngeliat anak-anaknya dengan temperamen dan terutama juga orang tuanya ya, anak nggak bisa, bukannya kalau kita kan diajarin atau gimana, ini kan main pukul atau gimana gitu. Jadi tantangan banget, selain kita didik anaknya, juga kita juga parenting ke orang tuanya, gimana cara mendidik anak seperti itu. Jadi memang ini ya luar biasa nih perjuangannya ini. Orang jadi guru di lingkungan yang normal istilahnya ya. Itu ini apalagi yang kayak begitu, yang tadi Agung cerita kalau berantem lempar-lemparan kursi itu gimana itu dia? Iya sih, jadi antara anak yang satu nggak ada yang mau ngalah kan, karena mereka biasa dididik ya. Jadi ya bener-bener gitu, kalau berantem yang nggak main, istilahnya nggak cuman mulut tapi juga langsung ke tangan gitu loh. Kita ya misainnya, untungnya ya dalam satu belajar itu kan ada 2 guru ya, jadi kita bisa berbagi gitu. Nggak kalau satu sih ya saya kewalahan juga sih. Padahal usianya itu masih tadi berapa? 4 sampai 7. Iya. Iya, usianya segitu. Tapi kadang-kadang di anak pemulung itu kan, karena mereka akses ke pendidikan formalnya itu susah ya, karena mereka kan tidak punya KK KTP. Sedangkan kan syarat untuk masuk di formal itu kan mereka harus ada akte KK KTP. Mereka nggak punya, jadi ya kadang-kadang di PAUD juga ada usianya yang lebih dari 7 tahun gitu, Kak. Gitu ya. Jadi emang udah Ini Kak Sari ya. Iya, nggak usia SD lagi gitu. Ini Kak Dian ini udah pernah digusur 2 kali PAUD-nya. Ada yang kebakaran, ada yang di bulldozer gitu. Jadi kalau udah drama Korea kalah deh dengan drama menjadi guru PAUD. begitu ya, telenovela plus drakor. Aduh, iya. Luar biasa nih. Saya udah nggak ngebayang tuh ya. Kalau ngajar, saya dulu pernah sih ngajar begitu, tapi lingkungannya beda. Ini kan lingkungannya luar biasa ini. Oke, ini selain pengalaman mengajar Dian, terus ini kalau boleh tahu nih sama Agung nih, kita ngupgrade gurunya kan pasti ada training guru ya, Gung? Boleh tahu nggak guru-gurunya itu? Ada. Sebentar, guru-gurunya itu ambil dari mana, Gung? Guru-gurunya ada yang baru, benar-benar baru, ada backgroundnya pesantren, ada yang backgroundnya guru PAUD tapi pendidikannya rendah, masih lulusan SD, buru cuci sama setrika. Kemudian ada juga yang S1 UI ada, S1 di IPB ada. Nah, jadi agak jomplang nih lulusannya. Nah, kebetulan ada 2 lulusan SMA 8 yang menjadi guru. Satu lagi Bu Tuti, kemudian Bunda Dian, seperti itu. Jadi kita pertama kali mengkursuskan mereka di tempat lain. Ada namanya Batutis, ada lagi yang namanya Creative Institute. Mereka jadi peserta. Kemudian mereka peserta, alhamdulillah, Bunda Dian, Bunda Yanti, Bunda Santi itu peserta terbaik dari pelatihan-pelatihan tersebut. Nah, Kak Dian menjadi peserta terbaik. Kita pilihlah Kak Dian sebagai pelatih di internal Kocak. Kocak buat pelatihan gratis.
face to face, namanya Akademi Kocak, 15 kali pertemuan. Sekarang jadi webinar, setiap hari Sabtu guru-guru yang baru dilatih oleh Kocak, kemudian ada breaking room untuk diskusi lebih lanjut, kemudian ada tugas. Nah, berbeda sama pelatihan-pelatihan lainnya, kalau pelatihan di Kocak kan seminggu sekali. Jadi mereka menerapkan dapat ilmu hari Sabtu, nanti minggu depannya hari Senin sampai hari Jumat langsung diterapkan. Kita bisa evaluasi. Gitu ya. Kocak ini organisasi super transparan. Donaturnya sama gurunya sama orang tua murid satu WhatsApp grup atau satu Telegram. Jadi pembelajaran guru setiap hari itu bisa dipantau. Jadi mereka harus lebih baik. Siapakah yang mendampingi mentor-mentor mereka? Ya. Ada 3 mentor, salah satunya Kak Dian, Bunda Yanti dan Bunda Karyanti untuk mengawasi 42 guru Kocak gitu. Jadi gurunya dilatih, bahkan ada yang bilang dijerumuskan sama Agung karena hari ini pelatihan dibayarin Kocak. Tahun depan udah jadi pembicara gitu. Tahun depannya lagi disuruh buat modul. Jadi setiap tahun harus ada inovasinya. Tahun depannya lagi udah tayang pakai video. Saya nggak bisa, Kak. Bisa, udah pasti bisa. Yang penting mau. Gitu. Kita jerumuskan aja dulu. Ya, bisa juga gitu. Oh gitu ya. Selama pandemi ini tetap berjalan, Gung? Berjalan tapi agak kurang efektif karena kan latihannya pakai webinar, pakai pertemuan virtual. Kita tidak bisa praktek langsung. Bayangkan kualitasnya kalau kita latihan face to face, mereka tuh simulasi di depan pelatihnya. Karena kan agak susah ya simulasi. Biasanya kan simulasi permainan di PAUD itu harus ada alatnya. Mereka bisa latihan berbenah alatnya, latihan ngomong, guru-guru lain jadi muridnya gitu. Sekarang agak tersendat, jadinya lebih ke arah mereka buat video, kita mengevaluasi seperti itu. Terus untuk anak-anaknya gimana? Maksudnya tetap muka dengan anak-anaknya atau selama pandemi ini dari 2020 itu? Dari 2020 kita belajarnya pakai WhatsApp. Atau kita ciptakan Telegram bersama orang tuanya. Kendalanya ada beberapa orang tua yang tidak punya handphone. Nah, itu dia. Nah, ini tergantung rezekinya masing-masing PAUD. Ada PAUD kita dibantu sama fans clubnya BTS, ARMY. Ada di sana ada 10 orang tua yang begitu miskinnya nggak punya smartphone. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan smartphone sama tablet untuk orang tuanya, gitu. Di beberapa PAUD lainnya, gurunya yang nggak punya, bukan hanya orang tuanya, gurunya yang nggak punya. Jadi Kocak meminjamkan, bukan membagikan ya. Kita meminjamkan handphone ke guru yang tidak mampu. Nah, ada lagi orang tua yang sudah kita kasih smartphone juga karena tidak bisa baca tulis. Masya Allah. Mau nggak mau kunjungan, gurunya tuh harus berkunjung. Kalau tidak, orang tuanya membawa anaknya ke PAUD untuk diajarkan. Gitu. Jadi kita nggak ada yang standar di Kocak, tergantung kondisi masing-masing PAUD. Dan ini kerelaan guru harus ekstra. Jadi guru juga nggak boleh sirik-sirik kan yang itu kunjungan, yang sini nggak harus kunjungan. Tergantung kondisinya masing-masing PAUD tersebut. Di Semper, daerah Semper itu ada orang tuanya nggak bisa baca tulis. Jadi mau nggak mau, gurunya berkunjung ke rumah orang tuanya di kala pandemi ini dengan double masker sama face shield, atau anaknya di drop ke PAUD gitu. Tapi tidak semuanya, hanya case saja. Nah, baru minggu ini kita menggalakkan tatap muka. Syaratnya banyak, harus ada izin RT, ada RW, gurunya sudah harus divaksin, orang tua semuanya setuju, baru tatap muka. Satu pertemuan hanya 5 murid, gitu. Baru dimulai minggu ini ya. Ada yang sudah mulai, ada yang belum, karena kesiapan dari legalitas RT RW-nya harus setuju dulu. Begitu, Kak. Iya. Ini balik lagi ya, karena ini kayaknya foundernya kan Agung nih. Boleh nggak cerita yang mendasari berdirinya Kocak nih apa sih, Gung?
sebetulnya saya nggak kerja sendiri ya. Ini kan ada pengurus, ada dari SMA 8 itu ada RA Santi Nyai sebagai Ya, pengawas, Nyai. kemudian Bunda Firly sebagai pengawas juga, Ya. kemudian yang lainnya orang dari FAUI ada, kemudian dari FISIP juga ada, banyak rame-rame. Jadi saya tuh nggak kerja sendiri, Ya. kita kerja saling bantu. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, pendidikan di PAUD itu jomplang banget. Ada yang PAUD-PAUD TK-TK mahal, gurunya berbahasa Inggris, sudah puluhan juta jadi membernya, masuknya. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu, itu tidak di sekolah. Mereka disuruh, ibunya kerja memulung, mereka ngamen. Bagaimana mereka punya dasar pendidikan yang kuat, walaupun SD gratis oleh pemerintah, susah. Orang yang nggak biasa bangun pagi, nggak biasa mandi pagi, tiba-tiba disuruh duduk 4 jam di ruang kelas, ya pasti nggak betah lah. Mereka akan tersaring drop out, karena basicnya memang tidak kokoh. Orang tua mereka tidak sadar, dikocak, kita merubahnya dari mulai orang tua aja dulu. Bayangkan ada anak umur 7 tahun, belum pernah punya buku cerita anak. Dia nggak pernah lihat ada buku cerita anak tuh, dia nggak pernah lihat, dia baru lihat begitu kocak bagikan. Tapi jangan salah, mereka punya gadget, punya handphone, nggak punya kamar mandi, dapur di luar, tapi anak-anaknya punya gadget. Nah ini kan generasi apa yang kita akan ciptakan? Kita akan menciptakan kegagalan berikutnya. Makanya saya kerjanya mendongeng, membacakan nyaring, mendorong orang tua untuk membacakan anak cerita. Kalau anak dari kecil suka membaca, gemar membaca, gampang. SD, SMP lepas dia bisa belajar sendiri. Tapi dari kecil dia harus dibiasakan mendengar, membaca buku. Walaupun dia nggak bisa baca, dia lihat gambar-gambarnya udah tenang. Berikutnya di SD dia akan bisa survive. Insya Allah bisa survive. Kalau nggak pakai PAUD, saya rasa sangat susah seorang anak yang prasejahtera bisa survive di SD. Dia akan drop out. Nggak kuat dia belajar. Karena tanya deh ya, konsep anak tidur di malam hari jam tertentu, pagi bangun untuk siap sekolah, itu dibangunnya di PAUD. Kalau di SD itu udah telat. Anak itu akan dihukum terus karena tidak telat datang, akan dihukum terus karena tidak bisa mengikuti kelas dengan tertib. Duduk tenang 4 jam nggak bisa, dimarahin guru, dimarahin, dihukum. Sekolah menjadi pengalaman yang traumatis bagi mereka. Mereka akan drop out menjadi anak jalanan. Makanya itu kocak diperlukan. Satu lagi ya, nggak usah muluk-muluk, dia harus bisa belajar baca, berhitung. Kita mulai dari kebersihan. Tanya Bunda Dian nih, salah satu anaknya ada yang kutuan. Kutuan itu sampai harus dioperasi 20 juta. Karena kepalanya bolong. Rambutnya nggak pernah disampo. Nggak punya BPJS, kocak galang dana untuk operasi anak tersebut. Alhamdulillah ada relawan namanya Mbak Menu yang bersedia nyari tempat, tinggalin anak itu di rumahnya. Kalau di rumahnya sendiri, bantal kasurnya kutuan. Orang tuanya kutuan. Jadi sudah dioperasi pun bisa infeksi lagi. Itu satu. Ini juga baru mengenai kebersihan. Mengenai makanan. Ini Kak Dian pernah nanya nih ke muridnya. Udah makan atau belum? Jam 1 siang. Ada satu anak tunjuk tangan. Saya belum makan. Belum makan pagi, belum makan siang. Itu anak kecil. Bagaimana dia bisa belajar kalau dia nggak makan? Untuk itu kocak buat nasi berkah, menyediakan makanan tambahan untuk anak-anak. Ini terjadi di Jakarta ya. Saya nggak ngomong yang di luar kota. Ini di Jakarta, di mana anak-anaknya bisa lihat mobil mewah, bisa lihat mall, bisa lihat anak selain sekolah di tempat mahal. Itu kan guncangan jiwa ya. Mereka makanannya susah. Nah makanya kita perlu PAUD yang komprehensif, yang tidak hanya mengajari baca dan tulis, tapi menumbuhkan minat baca sekaligus memperbaiki gizi kita. Kalau enggak, ini mereka akan menjadi generasi gagal kembali, menjadi pemulung kembali,
menjadi anak jalanan, putus sekolah, karena dukungan orang tua juga minim. Makanya kita perlu guru-guru yang berjuang ekstra di Kocak, yang mau dirubah pertama kali orang tuanya. Begitu orang tuanya punya harapan bahwa anaknya itu bisa lebih baik daripada orang tuanya, itu gampang. Ada orang tua yang patah semangat, gak usah capek-capek lah Pak, nanti dia juga besarnya jadi pemulung gitu. Kita ingin orang tua yang ambisius, bahwa anaknya tuh bisa sekolah, mau sekolah dan bisa lebih baik daripada orang tuanya. Saya tanya ke orang tuanya, ibu di pendidikannya apa? SMP. Tahu nggak, sekarang lulusan SMA itu kerjanya sebagai pasukan orange di kelurahan. Mengutin sampah itu lulusan SMA. Lulusan SMP udah nggak kerja lagi seperti itu. Sekarang anak ibu mau lulusan apa? Kita ciptakan mimpi bahwa anaknya bisa melulus SMA. Kita ciptakan mimpi supaya anaknya bisa sarjana. Bisa lebih baik daripada ibunya, orang tuanya. Saya tanya ya, di keluarga besar ibu ada nggak yang sarjana? Ada loh, satu keluarga besar tuh nggak ada yang sarjana semua. Lulus SMA juga ada yang enggak. Jadi ini emang kemiskinan terstruktur. Mereka tuh orang-orang yang termarginalkan. SD gratis, SMP gratis, SMA gratis itu tidak akan menjawab permasalahan apabila orang tua sama anaknya tidak punya motivasi untuk sekolah. Jadi kita kepingin mereka gemar membaca. Mulailah setiap guru sekarang di Kocak tuh satu PAUD disediakan 200 buku cerita anak. 200 buku cerita anak, anaknya ada 30, masing-masing orang tua dipinjamkan 5 buku cerita. Kita harapkan mereka membaca di rumah. Setiap minggu ditukar tuh buku-bukunya. Ada yang ngomong bukunya robek, nggak apa-apa, bukunya 3.000 rupiah. Kalau robek nggak masalah. Kalau bukunya 25.000, 15.000 baru kita mikir. 3.000 rupiah, yang penting bukunya dibuka dan dibacakan ke anak. Kalau anak gemar membaca, kemungkinan mereka selamat SD SMP itu ada, tapi begitu nggak suka membaca, nggak bisa bangun pagi, nggak terbiasa pakai seragam, mereka akan terdesak di SD. Dropout-nya itu tinggi di tingkat mereka. Gitu. Jadi kita perlu SMA PAUD gratis dengan alasan tersebut. Dan guru-gurunya memang harus spesial, harus motivasi ekstra. Kadang-kadang gurunya juga patah semangat. Nah, kita buat guru-gurunya itu lebih nyaman dengan harga di atas rata-rata harga pasar. Guru PAUD tuh gajinya ada 300.000, 500.000 di Jakarta ya. Ngajar dari jam 8 sampai jam 1. Kalau saya di Kocak, alhamdulillah guru PAUD donaturnya ngasihnya 700. Jadi di atas harga pasar. Tapi tuntutannya juga lebih. Mereka harus videokan, mereka harus posting, mereka harus kasih rencana pembelajaran setiap hari. Kalau ada 22 PAUD di Kocak, berarti pengurus Kocak itu punya 22 WhatsApp group antara guru, donatur, dan pengurus. Ada lagi 22 WhatsApp group dengan orang tua murid. Seperti itu. Jadi kita tuh benar-benar care, bukan hanya transfer duit selesai. Kita ingin perubahan itu nampak nyata dan berdampak, dan donaturnya sendiri tahu. Itu yang prinsip Kocak. Jadi kita tuh nggak bisa berkembang pesat, melejit, karena memang kita seedingnya pelan-pelan. Yang ada ini kita pastikan tumbuh dan berkembang. Yang baru kita lihat, kalau ternyata nggak cocok sama kinerja Kocak, lebih baik kita hentikan, kita cari tempat lain yang lebih kooperatif guru-gurunya. Seperti itu. Ya Allah, kok jadi saya nangis ya? Nggak usah nangis. Ya terharu, nggak masalah anak-anak ya. Aduh, sorry teman-teman yang nonton. Asli ceritanya nih ngalahin drakor. Host kali ini baru kali ini hostnya nangis nih kayaknya. Asli. Pendidikan tuh milik kita semua ya, Gung ya. Pastinya milik anak-anak semua, enggak siapapun ya. Siapapun berhak ya.
berhak Iya. harusnya. Nah, yang membuat saya sedih sekarang kan pemerintah gemar menyekat-nyekatkan. Ini bukan penduduk DKI Jakarta, ini pendatang. Jadi seakan-akan masalah selesai karena mereka pendatang. Kalau kita lihat kan mereka anak Indonesia. Mereka Ya, punya hak. betul. Emang ada namanya hak anak dikategorikan berdasarkan wilayah gitu. Jadi kita cukup sedih nih. Sebetulnya anak-anak ini bisa masuk ke PAUD yang eh, didukung oleh pemerintah. Tuh. Iya, luar biasa ya. Duh, ya ampun. Teman-teman itu ya, ternyata di Jakarta tuh ya, bukan di kota lain, kita nggak usah lihat kota lain. Di Jakarta masih banyak anak-anak yang seperti itu ya. Miris ya, bener kata Agung tadi. Mereka tiap hari ngelihat mobil bagus. Mereka tiap hari juga jalan ke perumahan. Ini termasuk anak-anak jalanan ya, Agung ya? Kalau boleh tahu. Termasuk anak-anak jalanan nggak? Yang di lampu merah, Anak lampu merah jalanan itu. dulu ada. Ya, dulu ada. Nah, dulu ada yang ngurus anak jalanan namanya Mbak Menu. Kemudian problemnya anak jalanan itu susah ditangkapnya. Mereka bubar. Hmm. Mereka bubar karena kan benar-benar nomaden. Kalau anak pemulung, anak duafa itu rumahnya menetap. Mm-mm. Mereka begitu ada razia, mereka udah pindah tempat lagi gitu. Iya, Kita iya. dulu pernah mendekati yang di jembatan, di kolong jembatan Kampung Melayu. Saya sudah rekrut beberapa anak, sudah mau terbentuk. Minggu depannya kampungnya udah hapus, digusur pemerintah. Orangnya udah pada pindah nyebar kemana. Ada lagi kayak di tempat yang Mbak Dian, Kak Dian itu dibakar, di bulldozer. Mereka mencar lagi. Jadi kadang-kadang perjuangan kocak tuh nggak sampai finish, baru setengah satu semester mereka sudah menghilang. Seperti itu. Problemnya di daerah ilegal dan pemulung. Ya. Jadi kita akhirnya punya strategi kalau bangun PAUD nggak persis di daerah titik kampung mereka, tapi bergeser ke masjid yang ada RT RW-nya sehingga masjid itu tidak tergusur. Walaupun kampung pemulungnya tergusur, mereka bisa tetap punya akses ke masjid atau tempat di luar kampung pemulung tersebut, tapi jaraknya lebih dekat. Gitu. Karena sudah 2 kali pindah ya, Kak Dian. Iya, udah 2 kali digusur. Udah kebakar juga ya, pernah ada kebakaran tuh karena ada kayak ada bentrokan gitu. Biasanya kan kalau kampung pemulung tuh ada preman-premannya. Kayak ada rebutan gitu. Pernah digusur. Terus yang terakhir ini karena mau dibangun itu apa? Kantor pemadam kebakaran, jadinya digusur. Oh, gitu. Mereka Iya. kebanyakan ada yang pulang kampung, kemudian juga ada yang pindah ke kampung pemulung, ada lagi di daerah Sunan Giri itu juga ada di Rawamangun situ. Banyak kan di situ. Ya sih kendalanya itu kadang-kadang mereka karena nggak punya KTP atau KK itu kan jadi susah melanjutkan ke SD. Sedangkan ada juga sih ada juga pendidikan non formal itu namanya PKBM ya, dia menerima yang seperti itu, yang istilah bukan KTP DKI tapi kan nggak langsung dari PAUD gitu. Jadi itu usia bisa nerimanya itu di usia di kelas 4. Jadi kurang lebih usia 10 tahun baru bisa terima. Kalau anak yang lulus PAUD dia nggak bisa gitu. Kendalanya sih di situ. Jadi ada beberapa anak pemulung yang udah lulus PAUD ya, yang udah bisa melanjutkan ke SD, dia akhirnya nggak sekolah lagi karena terkendala itu administrasi. Seperti itu, Kak. Kalau dulu Yayasan Lima Cinta itu dia menyekolahkan di sekolah swasta. Ada sekolah swasta yang mau merekrut seperti itu. Jadi disekolahkan semua sekolah apa dibiayai sama dia. Jadi anak yang nggak punya KTP DKI langsung masuk ke sekolah tersebut gitu. Ada seperti itu. Iya. Ini untuk donatur ya, kalau boleh tahu, boleh tanya nih sama Kak Agung sama Kak Dian ya. Untuk donatur itu
tandanya istiqomah semua donaturnya ya, nggak hanya sekali si donatur satu kali aja, tapi itu berkelanjutan. Minimal donatur itu kalau komit buka 1 PAUD 1 tahun. Jadi donaturnya nggak bisa perorangan, bisa juga rame-rame komitmen. Umpamanya kayak Kak Niken tuh, dia dari SMA 8 juga, dia gabung sama teman-temannya, komitmen 1 tahun untuk membiayai PAUD Sandi. PAUD Sandi itu numpang di PAUD Mawar, Manggarai Utara, paling PAUD kocak paling deket sama SMA 8. Jadi anak-anak dari depan stasiun Manggarai, dari pinggir-pinggir kali yang bapaknya buru lepas, kemudian tukang parkir, itu kita gabungin masuk sekolah. Bayangkan ya, sekolah PAUD gratis ini ada AC-nya, ada OHP-nya, ada proyektornya. Jadi kualitasnya benar-benar bagus untuk ukuran PAUD gratis gitu. Dan ada bantuan juga, kita nggak kerja sendiri, ada Food Bank of Indonesia yang lembaga yang memberikan makanan tambahan bagi anak PAUD. Jadi kita bekerja berkolaborasi, terbuka untuk segala yayasan atau komunitas lain. Kalau mau bergabung, mari. Gitu. Dan donaturnya juga kita berikan kebebasan untuk intervensi. Jadi ada donatur kita itu Army, dia mengarang buku karakter mengenai kepercayaan diri. Nah, si Army ini kan penggemarnya BTS ya. Dia membuat buku karakter, ada 5 boneka tangan. Boneka tangannya itu yang buat adalah orang tua murid. Jadi orang tuanya pemulung disuruh buat boneka tangan, dibayar 2.700. Bagaimana caranya? Buatnya diajarkan sama si Army ini. Mereka mendapatkan penghasilan tambahan, kemudian bukunya dijual, tersebar di seluruh Nusantara. Udah dicetak 3.000 eksemplar. Jadi kita tuh kocak benar-benar organisasi terbuka yang mau berkolaborasi dengan berbagai pihak, kecuali partai politik tentunya. Kalau partai politik kita tidak mau. Karena haluan partai politik kita kan beda-beda, jangan sampai kita pecah karena politik gitu. Iya, betul. Oke teman-teman, ini tadi kita sudah mendengarkan ceritanya dari Kak Dian dan Kak Agung. Kalau ada yang mau bertanya-tanya tentang kocak, boleh loh ini ya. Ini ada pertanyaan nih kayaknya nih ya. Oh, ini dari Leli Susanti nih, narasumber yang kemarin nih. Dia bertanya, pengalaman apa yang paling menyentuh waktu mengajar di PAUD khusus ini? Pengalaman yang paling menyentuh nih. Pengalamannya ya seperti tadi Kak Agung bilang ya, ada anak gitu dari pagi sampai udah siang mereka makan, kemudian juga dari ya kurang perhatian dari orang tua. Jadi kadang-kadang kita apa ya, karena mereka kan kurang belayan ya, jadi kalau datang itu misalnya pengennya dipangku seperti itu ya. Jadi apa ya, mereka butuh perhatian kita gitu. Jadi datang bu guru gitu ya, dengan misalnya dari awalnya mereka yang tadinya ini kan banyak yang nangis ya. Terharu, anak-anak loh belum makan, gak sanggup gue dengernya. Ya terus mereka yang tadinya kotor kan ya, istilahnya mereka di kampung pemulung kan, ya ini terus kita ajarkan kebersihan. Kalau mau ke PAUD ya mandi dulu gitu, biar teman-teman lainnya juga kan ngerasa nyaman. Kita ajarin kebersihan, mereka mandi sehari 2 kali terus juga kalau mereka datang kan misalnya kakinya kotor kita bersihin dulu gitu kan. Terus ininya juga tangannya kan kukunya panjang-panjang, dipotongin dulu kukunya gitu. Jadi pembiasaan seperti itu ya yang mungkin apa sih, jadi kita pengen mereka bersih, mereka juga buat jaga kesehatan kan. Kemudian juga yang tersentuhnya banget sih karena mereka kurang kasih sayang, jadi pas kita datang kita perhatian sama mereka tuh mereka senang banget gitu loh. Jadi benar-benar kayak bukan ngerasa mereka tuh perlu kita gitu loh. Seperti itu sih, keren banget. Karena kalau di PAUD berbayar kan saya nggak pernah seperti itu ya. Jadi karena mereka sunfire
aja pas sekolah ya udah gitu loh, kita juga ngajar ya cuman sekedar kewajiban, tapi kalau di PAUD Pemulung ini kita benar-benar kayak kita dibutuhkan oleh mereka, seperti itu sih Kak. Iya. Saya itu aja ngelihat yang di lampu ini ya, pas di traffic light dia, lampu merah itu ya. Ada sekarang kan manusia silver tuh. Ya, yang dicat badannya. Kalau kadang lihat anak-anak ikut dicat badannya tuh kayak ngiris-ngiris rasanya. Duh, gimana Nana yang harusnya sekolah ya, tiba-tiba harus seperti itu ya di jalanan ya. Wah, kok ini benar-benar ini ya, nguras emosi. Apa masalah anak-anak, apalagi anak-anak yang usia-usia seperti itu ya, seperti masih balita, ya, kata 4, 5, 6 menjelang SD ya. Itu kan jadi usia TK ya istilahnya ya. PAUD ini ya. Kayak gitu. Agung, kalau boleh tahu, Gung, untuk training gurunya kira-kira apa namanya itu dari mana itu? Kan Agung sendiri bukan ini ya, lawyer ya, maksudnya cara mengajarkan. Kemarin aku ngajarin guru loh gitu waktu kemarin yang kita uji coba itu. Nah, aku dengar, oh Agung ngajar gurunya ya. Itu gimana tuh, Gung? Kalau boleh tahu metodenya atau melalui apa? Agung, apakah Agung juga training juga di tempat lain terus mengajar guru-guru itu semua? Kan nggak mungkin ya Agung ngirim guru itu training ke tempat hanya 1-2 guru, sedangkan situ gurunya banyak. Nanti ada kesenjangan sosial pastinya kan? Iya. Pertama, saya sebelum mengajak guru ikut suatu pelatihan, saya terjun dulu. Iya. Jadi saya dapat pelatihan metode sentra itu pernah di Batutis, nginep selama seminggu. Kemudian di Creative Institute, 32 kali pertemuan. Kemudian Montessori, kelas basic sama advance, sudah lulus. Jadi walaupun saya tidak mengajar, saya mencoba mengambil beragam pelatihan terkait guru PAUD. Kemudian saya juga baca buku, baru saya bisa mengajarkan. Bahkan ada pelatihan di kelas dasar dari pemerintah, saya juga ikut gitu. Supaya saya tambah khazanah ilmu untuk mengajari guru PAUD. Nah, itu kan basic ilmu, belum pengalaman. Bagaimana saya mempunyai pengalaman, kalau mengajar setiap hari, saya kurang sabar menghadapi anak-anak kan. Tapi kalau saya mengajar guru, saya masih bisa. Apa yang saya lakukan, saya keliling di Kelurahan Manggarai Selatan, Kelurahan Manggarai, Bukit Duri, Asem Baris. Setiap PAUD-PAUD itu saya kunjungi, saya membacakan nyaring, mendongeng. Di situ waktu saya berinteraksi dengan anak. Dan benar sekali, apa kata kalian, anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, begitu kita ceritakan tuh mereka langsung nempel. Saya pulang tuh digandeng tangannya, ada yang meluk kaki saya. Mereka sangat butuh perhatian orang tua. Membaca sekali aja seperti itu, apalagi kalau dibacakan setiap malam. Kasihan, anak-anak itu bukannya ketagihan gadget, tapi nggak ada pilihan lain selain gadget. Orang tuanya tidak menyediakan waktu dan bacaan untuk mereka. Begitu dibacakan mereka bisa langsung akrab kok sama orang tuanya. Saya kan asing ya, tidak mereka kenal, apalagi yang ketemu setiap hari. Jadi sayang sekali kalau ada orang tua yang berhasil membesarkan anak sampai usia dini tapi tidak diasah dengan baik dengan membacakan nyaring. Untuk itu nih ya, Kocak lagi mau buat perlombaan dalam hari ayah di bulan November untuk mengajak ayah-ayah membacakan cerita ke anaknya. Kita mau buat kampanye itu. Tugas mengurus anak kan bukan tugas ibu saja. Ibunya juga udah sibuk setiap hari bekerja dan bersihin rumah. Nah, ayah-ayahnya mulai kita libatkan gitu. Dan satu lagi ya Kak Sari ya, kalau kita lihat kelas menengah ke bawah, banyak sekali yang korban Bang Toyib. Jadi suaminya tiba-tiba menghilang aja, istri dan anak ditinggal. Saya pernah masuk satu PAUD di Kalibaru, 30 orang tua, 8 itu korban Bang Toyib. Anak-anak ini nggak ada bapaknya, hanya ada ibunya dan ibunya udah pontang-panting cari nafkah ngurus anak.
ini kasihan banget ya anak-anak dari keluarga yang seperti ini. Kalau Kak Dian kan ngomongnya kalau di PAUD berbayar jarang ada masalah seperti ini. Tapi semakin rendah tingkat ekonominya, istri itu makin sering ditinggalkan suami. Suaminya udah pusing punya beban tanggung jawab, ya udah dia kabur aja buat keluarga baru. Anak-anak menjadi beban istri. Bayangkan betapa stresnya seorang ibu ya, tiba-tiba ditinggal suami, harus hidupin anak, ada utang suami yang tertinggal, dan dia harus mendadak harus survive dengan anak-anak yang ada. Itu stresnya minta ampun, tiba-tiba pandemi. Iya. Anak-anak nggak bisa masuk. Sampai ada orang tua yang komplain datang saya, Pak, kalau nggak masuk bulan depan lebih baik anak saya nggak usah sekolah lagi. Saya nggak kuat. Yang SD minta handphone, yang SMP minta handphone, sekarang yang PAUD juga minta handphone. Penghasilannya 400.000 sebagai tukang cuci, beban hidupnya tuh banyak banget, sudah tidak terelakkan lagi gitu. Saya datang berharap membawa solusi, tapi bagi ibu itu kocak tuh tidak memberi solusi, menambah beban baru dengan sekolah pakai jarak jauh, pakai handphone gitu. Saya ngomong ke gurunya, Bu bisa nggak untuk guru ini berkunjung? Kalau enggak, tetap PAUD-nya dibuka hanya satu anak ini aja. Kalau enggak, ibunya mau apa lagi? Udah stres tingkat tinggi gini. Gitu. Beban sulit ya. Jadi beban orang kita pikirin juga. Iya. Nggak apa-apa, Gung. Yang penting ini ya apa, kita ya sesama manusia ini memang harus saling memperhatikan sih sebenarnya ya. Kita baik sama manusia, itu isi poin utamanya sih seperti itu ya. Oke, ini teman-teman mungkin ada yang bertanya tentang kocak lagi. Ya maaf ya, ini saya kebawa. Masalahnya kalau membahas tentang anak-anak, apalagi anak-anak yang masih usia dini ya, saya tuh nggak salah. Apalagi tadi ceritanya Kak Dian tadi, belum makan, hancur hati saya tuh dengernya, hancur banget. Terus terang, hancur banget. Anak-anak masih kecil gitu ya, tidak dalam berpuasa ya, istilahnya tidak berpuasa, tapi dia ditanya siapa yang belum makan, itu jam 1 siang katanya Kak Agung tadi, dan itu masih ada yang tunjuk tangan. Itu kayak kita yang makannya lengkap dari sarapan ini, itu kayak ditampar rasanya. Kayak saya nih merasa ditampar sekali, masih ada anak-anak kelaparan itu di Jakarta. Kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin ada yang lewat WhatsApp, boleh, ada yang lewat ini tentang kocak, mau bertanya apa aja, mungkin siapa tahu ya ada yang berbaik hati menjadi donatur juga, donatur tetap ini, ngikut Kak Agung, atau mau ngajar juga ini. Wah, ini mulai banyak yang masuk di WhatsApp malahan. Pertanyaannya hanya hampir-hampir mirip ya. Oh, ini masalah tempat atau kelas kegiatan ajar mengajar. Itu tadi posisinya bilang ini ya dekat masjid ya, yang ada RT RW-nya ya. Itu kalau boleh tahu di daerah mana aja itu? Kalau boleh tahu titik-titiknya, kelas-kelasnya. Bukan boleh tahu, kalau mau nanya alamatnya kita bisa share bahkan. Ya. Jadi kita itu sangat terbuka, mau berkunjung boleh, mau ngajar bantu, kita akan buka kelas khusus karena kan biasanya dari Senin sampai Jumat. Nah para relawan itu biasanya bisa berkunjung di hari Sabtu atau Minggu gitu. Jadi kalau mau ada kunjungan khusus bisa kita setting. Kalau mau pop up juga bisa. Tempatnya ada di Jalan Pemuda, masjid di samping showroom apa Kak Dian, sampai lupa, Toyota apa? Toyota, Plaza Toyota. Yang Plaza Toyota. Plaza Toyota di Jalan Pemuda. Kemudian di Sunan Giri di sudut jalannya tuh ada PAUD-nya. Itu yang di Jakarta Selatan. Kemudian lebih banyak di Kalibaru, itu ada 13 PAUD di Kampung Nelayan. Jadi kalau mampir di situ, kita bisa keliling Kampung Nelayan. Bisa lihat kehidupan nelayan dan anak-anaknya. Mereka ada yang bekerja mengupas kerang, bantu orang tuanya ngupas kerang gitu. Nah kalau yang di Semper itu biasanya anak pemulung.
kerjanya adalah ngumpulin botol aqua, bersihin, misahin antara botol dan tutup botol, seperti itu. Kalau di Sunan Giri karena dekat pemakaman, bulan Ramadan mereka biasanya nggak masuk kelas, ke kuburan, bantu-bantu bersihin makam untuk pendapatan orang tuanya. Kita sangat terbuka, sangat welcome kalau mau melihat gimana proses mengajarnya. Nah, ini ada yang menarik nih. Ada anak SMA dari salah satu SMA yang mapan, Jakarta International School, datang ke tempatnya Kak Dian. Anak SMA ya. Dia mengajarkan anak-anak bermacam-macam buah dan sayuran, dan mereka bisa coba. Ada anak yang tidak pernah merasakan kiwi, merasakan buah naga, jadi mereka merasakan. Nah, anak SMA ini benar-benar saya kagum sama dia. Kalau mereka belum pernah merasakan buah, mereka pernah nanam buah nggak? Nanam sayur. Kita kasih bibit. Jadi 600 anak kocak semuanya dikasih bibit, dikasih plastik untuk tanam, mereka nanam. Nanam bayam, nanam kangkung, bertumbuh, dan mereka panen, mereka masak sendiri. Jadi anak PAUD belajar, cinta tanaman, cinta lingkungan. Dari tanaman itu bisa dimakan. Jadi banyak banget maknanya. Sedangkan modalnya kecil. Nggak sampai 1 juta bisa untuk 600 anak. Tapi kan maknanya dalam banget bagi anak tersebut. Mereka punya pengalaman memanen sayuran. Waktu saya kecil di SD yang berbayar, itu tidak saya alami. Saya baru SD, baru nanam kapas, kasih air, sama kasih kacang hijau, tumbuh kecambah. Bayangkan, anak pemulung masuk sekolah gratis, dia bisa panen sayur. Ada yang panen cabai, ada yang kangkung, apalagi ya Budian ya? Kangkung, kacang tomat. panjang dalam waktu 3 bulan semuanya tomat gitu. Jadi walaupun ini sekolah gratis, kualitasnya nggak kalah deh. Kita inovasi tergantung donaturnya. Donaturnya intervensi, kita fasilitasi seperti itu. Jadi insya Allah pembelajaran kita tuh bermutu. Dan makin lama makin baik karena kita belajar dari pengalaman. Seperti itu. Iya. Luar biasa ya. Ini yang SMA dari International School itu gimana tuh? Akhirnya masih terus dia datang, hadir? Masih Kak, jadi masih tergantung dia kan masih ada di tiap. Iya Kak, dia silakan. Iya, tiap minggu. Dia malah sekarang nambah pautnya. Awalnya kan hanya di paut saya, paut Mutiara Kasih. Terus dia minta lagi, Bunda ada lagi nggak paut yang mau ini? Ya, terus Sunan Giri ada, jadi dia udah pegang 4 paut lagi. Jadi setiap minggu dia kasih 1 kali untuk nutrisi. Jadi tentang makanan sehat ya. Dia juga kalau pas sebelum pandemi sih dia tiap minggu datang, dia juga ngajarin ke anak-anak, ini loh sayur, sambil dia bawa ininya, bawa kalau jeruk, dia bawa jeruknya, anak-anak dikasih, terus susu, telur gitu. Terus jadi mereka sambil pembelajaran juga dikasih nyobain ininya secara langsung gitu Kak. Sampai sekarang masih Kak, masih berlangsung. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ternyata orang-orang baik itu banyak di sekitar kita itu. Nih ada pertanyaan lagi nih buat Kak Agung dan Kak Dian ya, melalui WhatsApp. Kalau mau jadi donatur gimana caranya Kak Agung? Hubungi saya. Nah, donatur di Kocak tuh banyak. Bisa uang, bisa pakaian bekas, bisa mainan bekas, komputer bisa, kemudian bisa waktu. Kalau dia bisa menggambar, bisa buat cerita anak. Kalau dia bisa psikologi, bisa ngasih parenting. Jadi ada anak psikologi UI S2 yang ngajarin ke orang tua, kalau malam itu tolong peluk anaknya, sebutkan namanya, Ibu Cinta Happy. Nanti gantian anaknya bilang Happy Cinta Ibu. Ternyata nggak semua orang loh, orang tua itu menyediakan waktu untuk memeluk anaknya. Jadi sesuatu yang menurut saya biasa, pertama-tama kaku. Kemudian mereka nangis, anaknya nangis, orang tuanya nangis, karena ini ternyata bagi mereka bisa momen setahun sekali kalau lebaran doang. Kenapa nggak setiap malam sih? Pelukan kan gratis ya? Iya. Gitu. Nah, hal-hal itu masih perlu diingatkan oleh orang psikolog.
kalau kita punya pengalaman parenting baca buku, di sharing juga apa-apa. Nggak harus backgroundnya S1 psikologi kan, hanya untuk mengajar memeluk doang. Gitu. Saya juga baru sadar, oh sesederhana itu aja bisa perlu diajarkan dan berdampak. Anak sama orang tua jadi lebih akrab karena berpelukan. Kalau kita nonton Teletubbies kan seharusnya tahu ya, bahwa pelukan itu penting gitu. Benar-benar. Iya tuh. Anak-anak usia kecil-kecil tuh. Usia batita itu kan nontonnya Teletubbies ya. Pasti ngertinya pertama kali itu berpelukan. Iya, seperti itu. Nah, jadi kalau mau nyumbang ke Kocak banyak alternatifnya. Nggak harus nunggu kaya dulu untuk bisa menyumbang. Gitu. Nah, tuh teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Oh, kali ini pertanyaannya ke Agung nih, ke Kak Agung. Kak Agung katanya punya bayi nih. Udah umur berapa bayinya? Oh ya, Gung. Benar Kak Agung. Ini ceritanya gimana, Gung? Aduh, kok gue ketinggalan cerita ya? Ceritanya gimana? Punya bayi baru umur 6 April nanti baru umur 6 bulan, baru mau coba makan. Waduh, makan aneka bubur. Luar biasa Bapak ini. Aduh. Di rumah Agung atau di mana? Iya, Gung. Di rumah. Di rumah. Oh ya? Oh. Di rumah. Oh, si Happy namanya katanya Sinta Matilda tuh. Oh, cewek. Oke. Cewek. Oh. Yang dibantu siapa Gung kerawatnya? Serius deh. Wah, saya kok jadi Saya sih serius. Dibantu sama suster lah, nggak mungkin saya. Karena bayi itu ternyata setiap 3 jam perlu minum. Terus gitu pagi-pagi saya baru gendong 30 menit sudah dikencingin 3 kali. Gitu. Jadi repot ya kalau nggak pakai suster. Sedangkan saya kerjanya sampai jam 11 malam sampai jam 2 malam. Jadi memang harus pakai suster. Gitu. Waduh, anak siapa Gung kalau boleh tahu Gung? Gimana? Anak siapa? Anak Agung. Anak Agung ya. Aduh, senangnya nggak digendong-gendong mau lihat jadinya. Sesama jangan tampil di sosial media dulu. Oh gitu ya, sesama kita yang memiliki bayi. Iya. Tapi bayi saya udah batita, udah 2 tahun. Batita udah 2 tahun. Tadi udah mau bisa kasih komen. Oke, teman-teman, mungkin ada yang bertanya lagi tentang Kocak. Ini kalau nggak di kalau nggak di IG Live nih kita nggak tahu nih Kocak ya. Selama ini cuma lihat pengumumannya, infonya. Ternyata Kocak itu dalam banget. Bener nih Agung bilangnya kayak drakor. Saya sampai nangis-nangis belum baik. Oke, ini Gung udah jam 9, ternyata kita udah 1 jam ngobrol-ngobrol tentang Kocak. Nah, teman-teman kalau ingin bertanya, ingin donasi gitu, silakan hubungi Agung atau Dian. Ya, mungkin info-infonya lebih lengkap lagi. Oke, Dian, Agung, terima kasih atas waktunya. Seneng banget gue nih tentang Kocak. Terima kasih. Mudah-mudahan jangan putus ya, mudah-mudahan ntar ada part 2 ceritanya nih. Agung dan Dian harus bersedia lagi untuk IG Live nih kalau ada cerita-cerita baru. Oke, siap Kak. Oke, terima kasih ya. Selamat malam juga teman-teman. Iya, Kak, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama.